Halo semuanya, kelompok kami di video ini akan membahas bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia, serta bagaimana pengaruhnya hingga saat ini. Pertama-tama kita akan membahas pengertian studi Islam. Studi Islam adalah kajian ilmiah dan sistematis tentang segala hal yang berkaitan dengan agama Islam, mulai dari sumber ajaran Al-Quran dan hadis, pokok-pokok ajaran, sejarah, hingga penerapannya di kehidupan nyata. Kajian ini dilakukan secara mendalam untuk memahami Islam secara komprehensif. Pertumbuhan studi Islam. A. Pada masa Nabi Muhammad. Pada masa awal Islam, Nabi Muhammad melakukan pembelajaran dengan cara seperti: pertama, metode ceramah; kedua, metode dialog; ketiga, metode diskusi dan tanya jawab; keempat, demonstrasi. Pembelajaran Islam pada masa Nabi Muhammad juga didukung dengan lembaga pendidikan sebagai tempat berprosesnya belajar untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Berikut ini lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad. Pertama, kutab atau maktab, belajar membaca atau menulis Al-Quran. Kedua, masjid. Ketiga, majelis muhadaroh, diskusi ilmu. Keempat, perpustakaan maktabah. Kelima, madrasah, lembaga pendidikan lanjutan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tugas penyebaran, pembelajaran, dan pengembangan ilmu agama dilanjutkan oleh para Khalifah Rashidin. 1. Abu Bakar Rashid. Metode pendidikan masih mengikuti cara Nabi, yaitu ceramah, dialog, dan kajian langsung. Materi yang diajarkan mencakup tauhid keimanan, akhlak, ibadah, dan aspek kehidupan lainnya. B. Umar bin Khattab. Pemerintahan Umar menekankan pembelajaran membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran karena banyak penghafal gugur dalam perang. Bahasa Arab menjadi prioritas supaya umat bisa memahami ajaran Islam dengan benar. 3. Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, pendidikan Islam tetap dilanjutkan sesuai tradisi sebelumnya, namun terjadi sedikit perubahan dalam cara penyelenggaraan dan pengaturan materi pendidikan. 4. Ali bin Abi. Fokusnya lebih pada melanjutkan ajaran Islam dan pamblas kurikulum yang sudah ada karena situasi politik yang tidak stabil saat pemerintahannya. 5. Bani Umayyah. Pada masa pemerintahannya, Bani Umayyah memperluas pendidikan meliputi ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih, ilmu sejarah, dan geografis, ilmu pengetahuan bidang bahasa seperti nahwu, sahraf, dan lain-lain. Filsafat. 6. Bani Abbasiyah. Pada pemerintahan Bani Abbasi, metode pendidikan yang digunakan seperti metode lisan, metode menghafal, dan metode tulisan. 6. Era modern. Di era modern, studi Islam semakin berkembang secara global. Banyak universitas di seluruh dunia, termasuk di negara muslim dan non-muslim, yang menawarkan program studi Islam. Indonesia juga memiliki banyak lembaga seperti UIN, IAI, dan universitas swasta yang mengembangkan pendidikan keislaman. Pusat studi Islam. Beberapa wilayah penting sebagai pusat studi Islam pada masa awal perkembangan adalah Mekah dan Madinah Hijaz, Basra dan Kufah Irak, Damsyik dan wilayah Syam, Fisfat, Mesir. Di tempat-tempat ini berdiri berbagai madrasah yang menjadi pusat pembelajaran utama dalam kajian Al-Quran, fiqh, tafsir, dan ilmu agama lainnya. Perkembangan studi Islam. A. Periode sejarah. Sejarah studi Islam dibagi menjadi 3 periode utama. Periode klasik 650–1250 M. Kemajuan ilmu serta perluasan wilayah Islam dan munculnya ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Periode pertengahan 1250–1800 M. Periode ini mencakup masa kemunduran politik, namun munculnya kerajaan besar seperti Utsmaniyah, Persia, dan Mughal yang tetap mengembangkan kajian Islam. Periode modern 1800. Sekarang, periode pembaharuan ilmu yang menandai kesadaran umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam dalam konteks global. Pada era modern, studi Islam berkembang sangat luas dan maju. Banyak lembaga pendidikan Islam berkembang di seluruh dunia, baik di negara-negara muslim maupun non-muslim. Di Indonesia,
Pendidikan dan studi Islam dilaksanakan melalui berbagai universitas dan perguruan tinggi seperti UIN, IAIN, serta universitas swasta yang memiliki fakultas atau program studi Islam. Studi Islam dalam era modern juga semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang ilmu seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik yang tetap didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kesimpulan, studi Islam adalah kajian ilmiah tentang ajaran Islam yang mencakup sumber ajaran, sejarah, dan penerapannya dalam kehidupan. Perkembangannya dimulai sejak masa Nabi Muhammad melalui berbagai metode pembelajaran dan lembaga pendidikan, lalu dilanjutkan oleh para khalifah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Studi Islam berkembang pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, kemudian terus berkembang hingga era modern. Kini, studi Islam menjadi disiplin ilmu yang bersifat global dan tetap relevan dalam menjawab perkembangan zaman. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.